pimpinan pernahkah mengalami suatu kondisi di mana dilema dalam membuat sebuah keputusan? Oke, pastinya masalah itu ada, Bu. Apalagi masalah kaitan dengan keputusan. Ya. Jadi kepala sekolah itu harus melihat berbagai sisi. Misalkan contoh hal yang paling sering itu guru jarang masuk, ini. Terus pembelajaran kadang-kadang tidak optimal. Nah, kita juga harus mengkaji ini, apalagi guru-guru swasta, kan? Banyak alasan ini dan seterusnya. Kita harus bisa mengakomodir itu. Pada intinya adalah guru adalah aset yang nggak bisa digantikan. Aset ini sulit untuk berubah satu aset ke aset yang lain dan sebagainya. Apalagi guru-guru yang sudah lama. Ya, awalnya bagus guru si A, si B. Kemudian dengan berbagai kondisi dan seterusnya mereka akhirnya tuh jarang masuk dan sebagainya. Nah, ini tugasnya kepala sekolah harus hadir tuh, bagaimana bisa menjembatani sehingga hal-hal yang tadi yang awalnya begitu komitmen dengan sekolah kita, ya, dengan persoalan dan segala macam bisa terselesaikan. Berarti dilemanya yang menghadapi Bapak hadapi itu lebih kepada dilema guru ya. Kalau Pak Boyadi tadi kan dia dilemanya antara dananya kurang sementara kegiatannya banyak, jadi dia dilematis dan dia harus membuat keputusan bagaimana caranya dengan dana yang kurang itu kegiatan yang banyak tetap berjalan. Kalau Bapak lebih kepada bagaimana guru-guru ini sebagai aset ini kita pertahankan, meskipun kinerjanya kita tahu guru swasta seperti apa, ya, kita dilema. Terus kalau Bapak membuat keputusan ini mendasarinya lebih kepada apa kalau mau ada keputusan? Kalau saya untuk ngambil satu keputusan itu tidak langsung kat dan seterusnya, tapi dari hati ke hati. Karena sentuhan ke hati itu akan lebih pas gitu. Ya, awalnya ini kan guru komitmen di awal sehingga siswa kita naik dan sebagainya. Naik tidaknya siswa itu bukan kepala sekolah, tapi bagaimana semua stakeholder termasuk guru untuk menaikkan sekolah. Nah, ini dari pendekatan dari hati ke hati, ya, diajak seperti apa dan sebagainya. Ada juga yang memang susah. Nah, ketika ini 1 kali 2 kali kita lakukan pembelajaran dan sebagainya, tidak seperti yang lain langsung dipotong dan seterusnya. Enggak. Langkah-langkahnya gimana kalau membuat? Jadi pertama itu misalkan ada satu dilema ya, terhadap misalkan kurikulum, ya yang udah level manajemen. Ya. Ini rata-rata di kehadiran sih, Bu. Nah, pertama kita lakukan pendekatan, ya, kenapa masalahnya di mana, bisa dibantu apa kita selaku kepala sekolah dari itu. Ya. Ketika ini sudah misalkan kita bicarakan baik-baik dan sebagainya, kita tunggu respon berikutnya dan seterusnya. Ketika respon itu masih belum ada hasilnya, baru kita pendekatan yang kedua. Kemudian baru nanti langkah yang berikutnya kita bisa SP dan seterusnya. Dan alhamdulillah, Bu, dari sejak pertama setelah ini berada, ya, untuk mengangkat orang itu belum pernah terjadi. Ada juga mereka setelah ada pendekatan rasa malu, ya, nah itu mereka akhirnya mengundurkan diri dan seterusnya. Jadi bukan kita melakukan, tapi mereka sendiri. Terima kasih banyak Pak Kardi atas waktunya. Terima kasih ya.